Ingat kata pepatah, mati satu tumbuh 1000. Kalau nggak mau mati, pinjam 100.000. Selamat datang kembali di channel kesayangan mantan kamu suka nonton. Kali ini di hari yang mendung ini, Mimin akan membahas film fantasi berjudul Hunt for Dragon King. Sesuai dengan judulnya, film ini menceritakan seseorang yang hobinya bukan berburu celeng, melainkan berburu naga. Siapkan kopi dengan sepenuh hati, jaga tradisi jangan sampai mati, pintu dikunci agar sedikit sunyi. Jika Anda bukan sapi, silakan subscribe like dan share Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Cerita diawali dengan seorang bernama Chai yang ditangkap oleh warga desa Dieng untuk menjalani sebuah ritual. Dipimpin tetua desa bernama Tianmu. Ritual dimulai dengan sebuah jampi-jampi untuk mengeluarkan seekor naga yang berada di tubuh Chai. Seketika Chai pun mengeluarkan auman layaknya seekor naga, dan untuk menjaga Chai semakin mengamuk, Tianmu menggunakan teknik hipnotis untuk memasuki alam bawah sadar Chai. Sesaat setelah Tianmu masuk ke dalam alam bawah sadar Chai, ia dikejutkan dengan sosok seekor naga yang sedang tidur. Dengan memanfaatkan keadaan tersebut, Tianmu mulai merapalkan sebuah mantra untuk menyegel sang naga. Namun sebelum Tianmu menyelesaikan mantranya, sang naga sudah terbangun. Mengetahui hal itu, Tianmu segera membuat segel bumi. Tetapi sayangnya segel yang ia buat tidak mampu menahan sang naga. Hingga akhirnya sang naga sempat keluar dari tubuh Chai. Sepuluh hari kemudian, rumor mengenai kemunculan seekor naga menarik perhatian seorang reporter bernama Xiu. Awalnya Xiu ragu mengenai rumor tersebut, namun setelah salah satu warga menunjukkan sebuah album foto dan menjelaskan bahwa ada seorang pria bernama Chai yang awet muda meski 20 tahun telah berlalu, Xiu pun mulai penasaran. Untuk memastikan hal tersebut, Xiu menemui Chai. Meski memang benar Chai terlihat muda, namun sayangnya seperti orang idiot yang menganggap babi adalah temannya. Tak berselang lama, berita mengenai Chai dan kemunculan seekor naga mulai menyebar di kota Dieng. Setelah berita tersebut viral, semua perhatian para wartawan langsung tertuju ke seorang profesor biologi bernama Wei. Profesor Wei sendiri merupakan seorang ilmuwan yang sedang meneliti tentang hormon awet muda. Namun di balik nama besar dan rasa hormat semua orang kepadanya, tersimpan sisi gelap yang belum diketahui oleh publik. Demi mendapatkan hormon awet muda, Wei melakukan uji coba terhadap manusia yang sebagian di antaranya mengalami kegagalan dan sebagian lagi mengalami efek samping berupa kegilaan. Dan tujuan Wei melakukan percobaan tersebut karena kesehatannya yang kian memburuk seiring berjalannya waktu. Sesaat setelah menyelesaikan uji cobanya, Xiu sudah menunggu kedatangan bapaknya untuk membanggakan hasil tulisannya sebagai seorang reporter. Xiu menunjukkan sebuah berita di mana seorang pemuda diduga memiliki seekor naga dalam tubuhnya di desa Dieng. Mendengar nama desa Dieng, Wei sempat teringat sesuatu. Sementara itu, sekelompok tim ekspedisi yang dipimpin oleh Qin Yu juga berencana pergi ke desa Dieng untuk mencari naga. Qin Yu menganggap pemberontakan yang terjadi pada dinasti Yuan akibat merebutkan seekor naga, dan dari informasi yang ia dapatkan, Qin Yu mengetahui bahwa naga mampu membuat orang menjadi muda. Namun Qin Yu tidak ingin ekspedisi pencari naga diketahui oleh profesor. Di tempat lain, seorang peneliti bernama Yuli sudah tiba di desa Dieng. Di sana ia melihat Chai yang sedang diamuk warga karena melepas babi yang berada di dalam kandang. Meski istri Chai bernama Xia mencoba menyelamatkannya, namun warga bersikeras untuk tidak melepaskan Chai. Mereka menganggap Chai orang aneh karena 20 tahun yang lalu semenjak ia ditemukan di gunung, Chai tidak terlihat menua sedikit pun. Sedangkan Chai yang melihat Xia di bawah warga akhirnya mengamuk dan membuat keributan di tengah desa.
Yuli turun tangan dengan menembakkan obat bius kepada Chai. Saat kemudian setelah Chai sadar, Xia menjelaskan bahwa 20 tahun yang lalu Xia menemukan Chai di Gunung Babai. Namun saat Xia menemukannya, tinggal Chai terlihat aneh karena ia kehilangan ingatannya. Beberapa upaya Xia sudah ia lakukan untuk menyembuhkan Chai, namun sayangnya gagal. Sedangkan Yuli yang mendengar hal ini segera mendapatkan sebuah cara untuk menyembuhkan Chai. Di sisi lain, tim ekspedisi yang dipimpin oleh Ginyu tiba di kaki Gunung Babai. Sebelum melanjutkan perjalanan, salah satu anggota bernama Yisan meminta ajar Ginyu mempertimbangkan keputusannya untuk menyerahkan naga kepada pihak Jepang untuk mendapatkan lebih banyak uang. Mendengar hal ini, Ginyu menolak dengan tegas karena bagi mereka, bagaimanapun juga naga merupakan milik orang Cina. Di sisi lain, Yuli yang ternyata bawaan Wei telah tiba di desa Dieng setelah dengan membawa Wei beserta anak buahnya. Saat Wei melihat Chai, ia sempat terkejut. Kemudian ia segera menanyakan apakah Chai mengenalnya, dan setelah memastikan Chai tidak mengenalnya, Wei kemudian mengancam Xiao untuk memaksa Chai ikut dengannya ke Gunung Babai. Karena tidak punya pilihan, akhirnya Chai pun menuruti keinginan Wei. Sementara itu, sekelompok yang dipimpin oleh Ginyu tiba di Gunung Babai. Karena medan magnet di sana membuat kompas penuju arah mengalami multifungsi. Dan mengetahui hal itu, Ginyu pun mulai membuat tanda di antara pohonan. Sementara itu, Wei beserta anak buahnya tiba di Gunung Babai. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, salah satu anak buahnya menemukan sebuah tanda di sebuah pohon. Melihat tanda tersebut, Wei dan Yuli pun menyadari sesuatu dan memintakan anak buahnya untuk mengikuti tanda tersebut. Sedangkan tim Ginyu tiba-tiba diserang sebuah akar. Ginyu yang melilit ini pun menyadari terhadap tanaman pemakan manusia dan segera memerintahkan timnya untuk mengikutinya. Di lain sisi, saat Wei boleh memasuki gunung, salah satu anak buahnya melaporkan bahwa Chai telah menghilang. Di saat yang sama, sebuah akar muncul yang menyeret salah satu anak buah Wei. Melihat hal ini, Wei baru teringat bahwa di tempat itu terdapat beberapa tumbuhan pemakan manusia. Semua bawahannya pun membuat sebuah informasi melingkar untuk melindungi Wei dan Yu. Namun tak butuh waktu lama sampai formasi tersebut berhasil diterobos yang membuat Wei semakin tertangkap. Meski Wei sempat diselamatkan anak buahnya, namun karena kejadian itu membuat Yu dan Wei sempat terpisah. Tak lama, Chai pun muncul untuk membawa Yu untuk menyelamatkannya. Di tengah pelarian mereka berdua, sebuah akar sempat menjerat kaki Yu yang membuat kakinya terluka. Dan dengan bantuan Chai yang mengoceh tumbuhan pemakan manusia, akhirnya mereka berdua pun berhasil lolos. Sesaat kemudian, Chai mulai memberikan pengobatan kepada kaki Yu. Melihat hal itu, Yu pun berjanji akan membujuk ayahnya untuk segera membebaskan Jia. Sedangkan Chai yang mendengar berita tersebut terlihat kegirangan, dan dengan tingkah bodohnya, Chai mencoba mencari jalan keluar untuk bertemu kembali dengan Wei. Sebelum mereka bertemu Wei, Chai sempat tersandung sebuah gambar salah satu dari 12 Yu. Dari gambar itu, Chai teringat bahwa ke-12 gambar Yu bisa menuju arah. Berkat bantuan salah satu gambar Yu, akhirnya mereka berdua pun bisa kembali dengan Wei. Namun Wei sangat marah karena tiba-tiba Chai menghilang. Di saat yang sama, salah satu anak buahnya menemukan sebuah lubang di bawah pohon yang mengarah ke sebuah terowongan. Di sana mereka sempat berjumpa sosok mayat yang diduga juga mencari seekor naga. Sesaat kemudian mereka tiba di sebuah tempat di mana sebuah patung berada. Anehnya, Yuli seolah-olah sudah mengetahui kunci untuk keluar dari tempat tersebut dengan mencabut salah satu anak panah yang tertancap di belakang patung. Sementara itu, ekspedisi Ginyu tiba di sebuah jalan bercabang berupa 5 gua yang berbeda. Untuk memberi singkat waktu, Ginyu memintakan timnya untuk berpencar. Sesaat setelah mereka terpisah dari keempat gua yang ada, mereka malah melihat gambar Shu yang berbeda di masing-masing gua. Dan untuk gua yang terakhir, salah satu tim Ginyu menemukan jalan buntu berupa jurang di depannya. Saat mereka semua berkumpul, Ginyu menyadari mengenai gambar Shu
siu yang ditemukan dari keempat gua sebelumnya. Oleh karena itu, Ginyu meminta kedua timnya untuk memutar gambar siu di dalam gua sebelumnya untuk melihat perubahan yang terjadi di tempat tersebut. Saat Ginyu dan kekasihnya sedang menunggu, Yisan menemukan sebuah tanaman bernama udang barah yang menurut catatan tanaman itu mampu untuk melambatkan penuaan. Ginyu beranggapan jika udang barah diberikan ke profesor maka akan menjadi terobosan besar dalam bidang medis. Namun Yisan beranggapan lain. Ia menganggap jika udang barah diserahkan ke pihak Jepang maka ia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Mendengar hal itu, Ginyu pun kembali menegaskan bahwa udang barah adalah milik Cina dan ia tidak akan memberikan udang barah ke pihak asing. Perdebatan ini pun sempat terjadi karena Yisan menganggap bahwa ia berhak atas tanaman tersebut karena ia yang menemukannya. Meski begitu, Yisan hanya seorang diri dan pacar dari Ginyu lebih membela Ginyu. Karena merasa kesal, akhirnya Yisan mendorong Ginyu ke jurang. Namun pacarnya segera menolong Ginyu dan Yisan yang sempat sadar seketika meraih tangan rekan timnya tersebut. Suara keributan tersebut sempat terdengar oleh kedua tim yang masih berada di goa. Sementara Yisan yang memukul dua nyawa mulai berubah pikiran. Ia berpikir jika Ginyu dan pacarnya tewas, maka tidak ada yang bisa membongkar kejahatannya sehingga ia bisa menguasai udang barah sendirian. Akhirnya Yisan pun melepaskan genggamannya yang membuat Ginyu dan pacarnya jatuh ke dalam jurang. Tak lama kedua rekan timnya muncul. Meski Yisan menjelaskan mengenai udang barah, namun rekan timnya tidak peduli karena Yisan telah mengkhianati rekan timnya. Melihat hal ini, Yisan kembali mendorong rekan tim yang mencoba melawannya ke dalam jurang. Namun sebelum ia terjatuh, rekan timnya sempat meraih kalung milik Yisan. Sekarang hanya tersisa satu rekan yang tersisa. Dan kemudian Yisan menawarkan kerjasama untuk merahasiakan kejadian tersebut. Dan karena tidak mempunyai pilihan, rekan tim yang tersisa pun menuruti keinginan Yisan. Di tempat lain, Wei berserta timnya tiba di goa yang sama dan menemukan gambar siu yang berbeda. Mengetahui hal itu, Wei memaksa Chai untuk menemukan jalan keluar. Awalnya Chai menolak, namun berkat bujukan Siu akhirnya Wei mengatakan ada sebuah mekanisme tertentu untuk membuka jalan. Dengan goa yang berunsur tanah, Chai mulai menyocokkan beberapa siu yang berhubungan dengan elemen tanah. Setelah siu dicocokkan, sebuah tangga muncul. Ia mengarah ke dasar jurang. Setelah mengikuti tangga tersebut, mereka pun tiba di sebuah altar yang memperlihatkan patung ke-12 siu. Ketika mereka sedang melihat-lihat, siu sempat menyentuh sebuah pintu dan seketika ke-12 patung mulai berputar. Tak lama beberapa benda melayang akibat benda magnet disusul dengan tubuh yang ikut terseret. Akhirnya Wei pun menyadari bahwa ke-12 patung terbuat dari magnet dan teringat saat Chai membuka mekanisme tangga. Kemudian Wei memerintahkan anak buahnya untuk menarik siu babi yang berhubungan dengan tanah. Dan setelah berhasil menaruh patung babi tersebut, hanya patung yang lain ikut berhenti. Saat kemudian pintu yang disentuh siu sebelumnya juga terbuka. Sementara itu di sisi lain, Yisan dan rekan timnya tersisa berhasil keluar dari labirin. Di pintu keluar labirin, seorang profesor dan istrinya sudah menunggu di pintu keluar tersebut. Kemudian Yisan membuat karangan bahwa Ginyu sempat terlibat pertengkaran dengan salah satu rekan timnya. Tapi naasnya saat pacar Ginyu mencoba melerai ketikanya jatuh ke dalam jurang. Sementara itu, Chai berteriak karena ia melihat sosok mayat tak jauh dari altar. Dari mayat tersebut ditemukan sebuah liontin buku yang bertulis nama Wei Yisan. Rupa-rupanya saat Yisan dan rekan timnya yang menyerahkan udang barah kepada Profesor, Yisan mengenalkan dirinya bernama Wei Yisan dan rekan timnya bernama Yoli. Akhirnya misteri pun terungkap saat Chai teringat kembali kenangan masa lalu saat melihat nama Wei Yisan. Chai pun mengaku bahwa ia adalah Ginyu. Dan semua gambaran mengenai tim Ginyu sebelumnya merupakan gambaran dari kenangan masa lalu Chai saat ia dan Wei melakukan ekspedisi. Chai pun menjelaskan bahwa Wei Yisan dan Yoli merupakan rekan satu tim saat menjelajahi Gunung Babai. Chai juga menjelaskan mengenai kejahatan Wei demi menguasai udang bara. Mayat yang ditemukannya merupakan mayat dari rekan timnya yang didorong oleh Wei. Namun Wei tidak mengakui kejahatannya karena Chai tidak mempunyai bukti untuk membuat tuduhannya.
Awalnya Kinyu tidak percaya bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Namun setelah Choi menjelaskan bahwa buku yang ia pegang merupakan identitas Wei Yishan sesaat sebelum mereka terjatuh dari jurang, dan sebenarnya mereka bertiga sempat selamat setelah menggapai tanaman rambat. Namun karena tanaman tak bisa menahan beban mereka bertiga, rekannya berkorban untuk menjatuhkan diri ke dalam jurang. Kinyu pun mulai bertanya-tanya mengenai kebenaran tersebut. Meski begitu, Wei tidak mengaku perbuatannya dan malah menuduh Choi lah yang mendorong rekan timnya. Bahkan Yoli membela Wei dan menyangkal tuduhan tersebut. Ketegangan pun sempat terjadi saat salah satu anak buah Wei yang ternyata adalah anak dari mayat yang ditemukan Wei sebelumnya meminta untuk Wei mengaku. Akhirnya pertarungan singkat terjadi setelah Wei mengakui perbuatannya. Saat Choi ditodongkan pistol ke arah kepalanya, Choi mengetahui bahwa Wei tidak bisa membunuhnya karena ia tahu bahwa Wei membutuhkan naga yang berada di tubuh Choi. Oleh karena itu, Wei memaksa Choi untuk mengikutinya ke sebuah tempat. Dan untuk anak dari mantan rekan timnya ditinggal di altar dan berakhir tewas karena medan magnet. Beberapa saat kemudian, Choi dibawa ke sebuah tempat yang Wei yakini bisa mengeluarkan seekor naga dari tubuh seseorang. Dari catatan rahasia yang Wei dapat, Wei mendapatkan informasi jika ia ingin mengeluarkan seekor naga dari tubuh seorang, maka Wei harus merapalkan mantra di area tersebut. Dan setelah mantra dirapalkan, maka naga akan muncul. Kemudian Wei mulai membicarakan mantra naga dari buku rahasia yang ia dapatkan. Seketika Wei pun mulai mengamuk dan menghilang di antara bebatuan. Tak berselang lama seekor naga muncul yang membuat beberapa anak buah Wei terkejut. Karena ketakutan, beberapa anak buah Wei pun terjatuh ke dalam jurang. Sedangkan Wei yang melihat hal ini mencoba membacakan mantra, tetapi naga tersebut perhatiannya langsung tertuju kepada Wei. Melihat bapak yang terancam, Xiu menghadang naga tersebut dengan tubuhnya. Anehnya, naga itu menembus tubuh Xiu hingga Xiu menyadarinya bahwa naga itu hanyalah halusinasi. Tak lama, Choi pun muncul dengan menudungkan senjata ke arah Wei. Choi merasa puas karena berhasil menipu Wei. Choi lalu menceritakan bahwa mantra yang dibacakan oleh Wei ditambah ruangan tersebut bisa membuat halusinasi. Dan semua legenda mengenai naga adalah palsu. Melihat Wei yang kebingungan, Choi pun menjelaskan setelah ia dan kekasihnya berhasil selamat dari jurang, penyakit kekasihnya kembali kambuh yang membuatnya tewas sebelum mereka berdua keluar dari tempat tersebut. Sementara Choi yang sudah lemas tak berdaya terjatuh dan membuat Choi kehilangan ingatannya. Setelah itu Jia menyelamatkannya dan mulai mengajarkan tulisan kepadanya. Choi berpikir ia mempunyai kedudukan normal, namun pemikirannya salah saat ia hampir terjatuh dan diselamatkan oleh Jia. Sekarang Choi mengingat semua kenangan masa lalunya. Kemudian Choi kembali ke kota Dieng untuk mencari keberadaan putrinya. Namun langkahnya terkejut saat ia mengetahui bahwa putrinya sudah menjadi anak dari Wei yang merupakan musuhnya. Sementara saat itu bibit dendam mulai tumbuh. Choi kembali mempelajari Gunung Babai dan semua mekanisme yang berada di sana. Butuh waktu setahun penuh agar Choi bisa mengetahui semua rahasia tempat tersebut. Kemudian Choi mengirim semua dokumen mengenai negara kepada Wei untuk memancingnya kembali ke Gunung Babai. Bahkan bersama dengan semua penduduk desa untuk bersandiwara, termasuk Tianmu menjadi ketua desa. Dan untuk wajah awet muda yang Choi miliki selama ini menggunakan sebuah topeng kulit. Semua itu Choi lakukan agar Wei bisa menembus kejahatannya seumur 20 tahun yang lalu. Sedangkan Xiu yang meninggal ini semakin bertanya-tanya mengenai kebenaran ayahnya. Hingga akhirnya Wei pun menjelaskan bahwa sebenarnya Xiu bukan anak kandung dari Wei, melainkan anak dari Choi dan kekasihnya. Setelah meninggalkan Gunung Babai, Wei mendapat gelar profesor karena menemukan tanaman udang bara. Dan kembali menemui Xiu yang saat itu sedang bayi. Karena merasa bersalah, Xiu pun mulai dirawat oleh Wei. Namun semua itu berakhir setelah Choi menghancurkan semuanya yang Wei bangun. Dan tiba-tiba anak buah Wei yang tersesat tiba-tiba menyerang Choi. Pertarungan singkat pun terjadi yang membuat anak buah Wei tumbang. Saat Choi ingin menembak Wei, Wei menggunakan anak buahnya sebagai perisai. Kemudian ia menyuntikkan serum ciptaannya untuk kembali melawan Choi. Namun dengan beberapa tembakan akhirnya anak buah Wei benar-benar tumbang. Sementara Wei yang melihat hal ini segera melarikan diri.
Tetapi akhirnya aksinya segera dihindari oleh Chae. Saat Chae ingin menembakinya lagi, tiba-tiba Xiu muncul untuk menyelamatkan Wei. Meski Xiu mengetahui kejahatan Wei, Xiu tetap membela Wei karena bagaimanapun kenangan selama ia tumbuh hanya bersama Wei. Di tengah kebingungan yang Chae alami, tiba-tiba anak buah Wei sebelumnya kembali bangkit untuk menyerang Xiu demi menyelamatkan anaknya. Chae dan Wei bersama untuk mengalahkan orang tersebut, hingga akhirnya Wei mencoba mendorong anak buahnya ke dasar jurang. Tapi Wei ikut terbawa jatuh ke jurang. Meski Chae mencoba menolongnya, namun Wei tidak bisa diselamatkan. Sedangkan Xiu yang melihat Wei terjatuh dan tak bisa menahan tangisannya karena ia masih menganggap Wei sebagai ayahnya. Meski kini Chae berhasil menempatkan keadilan, namun Xiu belum bisa menerima Chae sebagai ayahnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai usai, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget loh.